Peradaban manusia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka disebut dengan manusia purba. Keberadaan manusia purba dibuktikan dengan beberapa penemuan arkeologi dari berbagai daerah. Pernahkah kalian menyadari bagaimana manusia purba bertahan hidup di era bumi yang masih tertutup dengan pohon-pohon besar dan hewan buas yang berkeliaran secara bebas? Ayo kita pelajari bersama perkembangan kehidupan manusia purba. Kehidupan manusia purba dibagi menjadi 5. Yang pertama, berburu meramu tingkat sederhana. Kedua, berburu meramu tingkat lanjut. Ketiga, bercocok tanam tingkat sederhana. Yang keempat, bercocok tanam tingkat lanjut. Dan yang kelima, perundagian. Yang akan dibahas dalam video ini hanya masa berburu meramu tingkat sederhana dan berburu meramu tingkat lanjut. Masa yang akan kita pelajari pertama adalah masa berburu meramu tingkat sederhana atau food gathering. Menurut sejarah, manusia purba pada masa ini merupakan manusia pertama yang ada di bumi. Oleh karena itu, kehidupan mereka masih sangat sederhana. Keadaan alam yang masih sangat asri membuat manusia purba hidup dengan mengandalkan alam sekitar. Manusia purba di masa ini hidup secara individu dan berpindah-pindah mengikuti ketersediaan sumber makanan. Selain itu, cara ini pun efektif untuk menghindari hewan buas dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Lalu, bagaimana cara manusia purba makan? Pada saat itu, api belum ditemukan, sehingga mereka makan bahan yang ditemukan secara mentah, tak terkecuali untuk daging buruan. Kemudian, bagaimana dengan agama? Apakah mereka mengenal agama yang seperti sekarang? Agama atau kepercayaan pada saat itu belum ditemukan. Baik kepercayaan roh nenek moyang maupun agama yang seperti sekarang. Adapun manusia purba pendukung pada masa ini adalah jenis Pithecanthropus, jenis Meganthropus, dan jenis Homo. Nah, jika dilihat dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kehidupan masa berburu meramu tingkat sederhana atau food gathering adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia pada masa ini hidup secara nomaden. Yang kedua, kebutuhan hidup masih bergantung pada alam. Yang ketiga, peralatan digunakan dibuat dari batu yang masih kasar. Keempat, belum mengenal sistem bercocok tanam. Kelima, belum mengenal sistem kepercayaan. Dan terakhir, berlangsung selama zaman Paleolitikum. Kenapa masa ini termasuk dalam zaman Paleolitikum? Karena pada zaman Paleolitikum merupakan babak awal dari peradaban manusia purba. Masa yang kedua yang akan kita pelajari adalah masa berburu meramu tingkat lanjut. Para ahli mengatakan bahwa masa ini merupakan masa peralihan dari berburu ke bercocok tanam atau berkebun. Maka, pada masa ini memiliki dua pola kehidupan, yakni berburu meramu atau food gathering dan bercocok tanam atau food producing. Manusia purba yang hidup di masa ini mengalami peningkatan pola pikir. Jika pada masa sebelumnya mereka hanya berpindah-pindah dan memenuhi kebutuhan hidup dari berburu, pada masa ini mereka mulai berpikir untuk menetap dan melakukan pembudidayaan terhadap tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dapat diketahui bahwa pola huniannya sudah menetap, namun masih berpindah-pindah, yang dinamakan dengan semi-sedentar. Umumnya, mereka tinggal di gua atau daerah yang dekat dengan sumber air,
Gua tempat mereka tinggal disebut dengan Abricosrose. Di dekat Abricosrose, para peneliti sering menemukan tumpukan kerang sebagai salah satu sumber makanan manusia purba pada masa itu. Para peneliti menamakan tumpukan kerang tersebut dengan nama Kejokemodinger, yang dalam bahasa Denmark artinya sampah dapur. Selain Kejokemodinger, para peneliti pun menemukan sejumlah lukisan pada dinding gua. Lukisan dapat berupa cap jari-jari maupun hewan. Lukisan-lukisan tersebut banyak menggunakan warna merah yang diambil dari zat besi yang terkandung dalam tanah. Melalui lukisan tersebut, diketahui bahwa pada masa berburu meramu tingkat lanjut, manusia purba sudah mengenal sistem kepercayaan sederhana. Hal ini terlihat dari penggunaan warna merah yang berasal dari tanah. Merah identik dengan darah, dan darah identik dengan kehidupan. Para peneliti juga mengatakan bahwa warna merah dianggap mengandung simbol untuk mencegah roh jahat. Dengan kata lain, manusia purba sudah mulai mengenal roh nenek moyang. Hasil dari kebudayaan ini menjadi cikal bakal dari kepercayaan animisme. Sama halnya dengan perkembangan dari berburu ke bercocok tanam, pada masa ini manusia purba sudah mengenal api. Bagaimana mereka menemukan api? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan api secara alami, yakni dengan menggosokkan kayu ke daun kering, menggosokkan kayu dengan kaki, maupun menggosokkan antara batu dengan batu. Dari gesekan tersebut, maka akan tercipta percikan api. Daun kering dan kayu membantu api untuk menjadi lebih besar. Maka, manusia purba di masa ini tidak lagi makan dengan cara mentah, melainkan dengan memasak secara sederhana. Adapun manusia purba pendukung pada masa ini adalah jenis Homo, seperti Homo soliensis dan Homo wajakensis. Dari penjelasan tersebut, ditemukan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri kehidupan masa berburu meramu tingkat lanjut. Yang pertama, hidup berkelompok menempati gua-gua secara semi-sedentar. Gua tempat hunian manusia tersebut dikenal dengan sebutan Abricosrose. Yang kedua, untuk pertama kalinya manusia pada masa praaksara menemukan api. Yang ketiga, dianggap sebagai masa peralihan dari masa berburu meramu ke masa bercocok tanam. Karena pada masa ini sudah mengenal sistem bercocok tanam dengan sederhana. Yang keempat, ditemukannya sampah dapur bekas sisa makanan manusia purba yang disebut juga dengan Kejokemodinger. Setelah mempelajari dua masa kehidupan manusia, kita dapat menarik kesimpulan. Sebelum ditemukannya teknologi modern yang serba canggih, peradaban manusia pernah melewati tahap primitif, seperti berburu binatang maupun tumbuhan sambil makan, hidup berpindah-pindah, dan pertama kali mengenal kepercayaan yang terus berkembang hingga saat ini dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mengalami perkembangan. Setiap masa menunjukkan ciri khas masing-masing sebagai penanda adanya peradaban manusia. Nah, dari penjelasan ini, kita ada yang ingin ditanyakan boleh lewat kolom komentar ya. Waktu berjalan, pelajaran pun usai. Ilmu yang didapat jadi pengetahuan berseri. Terima kasih teman guru yang bijaksana. Pembelajaran yang baik. Semoga bermanfaat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.